Apa sosok seperti apa Om Jo sampai akhirnya produser Jotip udah gak banyak pikir, sikat. Kalau menurut dari kami nih ya, Yes. mungkin saya pribadi, Iya. Mas Jo itu memang kan nulisnya jago ya. Oh iya, Nah, gitu betul. ya. Habis itu Mas Jo tuh ke semuanya itu kita gimana ya? Mingling ke semua, Oke. blending ke semua. Jadi kita percaya yang dikerjain Mas Jo itu pasti karya yang baik gitu. Terbukti kan? Terbukti, betul sekali. Ada yang beritahu dari tim produser mungkin atau juga produser Jotipnya? Silakan Pak, izin. Oke, mungkin saya kenal Pak Jo itu udah dari film Catatan Akhir Kuliah ya. Oke. Dan saya lihat Pak Jo selama ini sangat totalitas dalam pembuatan filmnya gitu. Dari film yang awal, beliau membuat cerita itu sampai Catatan Akhir Kuliah kan juga menerima penghargaan. Betul. Sampai kemarin terakhir Saranjana pun mencapai 1,2 juta. Wih, tepuk tangan. Jadi kami dari teman-teman semua ini sangat mensupport Pak Jo karena kami tahu bahwa Pak Jo kalau membuat sebuah film itu sangat totalitas dan ingin filmnya itu bisa diterima masyarakat Indonesia dengan baik. Amin. Semuanya diperhatikan dengan baik. Detail sampai segitunya ya. Oke. Sekali kita berterima dulu buat tim. Harapannya semoga lebih dari 1 juta penonton ya. Amin. Oke, ada lagi yang boleh tambahin? Temen-temennya. Oke, siap. Support teman-teman nanti kalau sudah pulang jangan lupa ya. Tadi udah bikin story segala macam, update status, suruh nonton di tanggal 27. Ya. Mantap, iya benar. Kalau mungkin ada hadiah sama Pak Jo. Jangan nama MC juga minta. Oke. Ada bertambahin Bapak, izin silakan. Iya, jadi melihat dari Iblis dalam kandungan pertama cukup maksimal, saat itu bisa mencapai 700.000 penonton. Wow. Dan kita harapkan di yang kedua ini karena jauh lebih bagus, digarap lebih apik, apalagi saudara kita Om Jo ini memang boleh dikatakan kalau menggarap film itu sampai sedetail-detailnya. Iya. Semoga ini menjadi suatu suguhan yang menarik dan dinikmati oleh penonton kita di Indonesia dan luar negeri. Terima kasih. Amin. Oke, saya lanjut mau ngobrol nih ke para pemeran-pemeran ya. Langsung ke bara aja. Saya mau ngobrol dulu nih, salah satunya dulu saya mau ke Denira dulu. Princess hari ini Denira. Oke, Denira. Ya, tadi juga mereka tuh udah nonton kamu di sini, ya, udah bercampur aduk semuanya. Pertama ada sedihnya, ada serunya, dan segala macam. Kamu total abis nih. Termasuk aku udah 3 kali nonton, berarti selama nobar udah 3 kali nonton aku. Wow, BCP jelung sih di sini. Oh iya. Iya, sampai saya udah 3 kali nonton masih aja terharu. Apalagi pas lu bara pas dibelek itu. Bener nggak? Wah, air mata netes, ya sampai jatuh ke bumi gitu. Jadi karaktermu di sini kan sangat kuat kita lihat gitu kan, sebagai pemeran utama, salah satu pemeran utama gitu kan. Apa yang kamu rasain ya ketika menjadi izin ide yang pertama bukan kamu ya? Ide yang pertama aku. Oh, kamu juga ya. Nah, berarti kan lagi yang pertama yang sudah menjiwai dan yang kedua ini bisa lebih menjiwai lagi. Yang kamu rasakan selama main IDK baik pertama atau kedua? Oke, Iblis dalam kandungan yang pertama dan yang kedua itu jujur ini berkali-kali aku bilang sangat berkesan buat aku pribadi. Karena pertama saat aku ngobrol sama Mas Jo dan aku baca ceritanya, aku baca skripnya, untuk yang pertama atau kedua aku ngerasa memang bisa relate dan bisa masuk ke dalam karakternya karena ceritanya itu memang bukan cuma horor aja kan, tapi ada dramanya juga. Betul. Cuman mungkin memang ada sedikit kendala adalah Iblis dalam kandungan yang pertama itu kan kita syuting 2019. Kalau Iblis dalam kandungannya 2019 ya, 2019. Tapi kalau Iblis dalam kandungan yang kedua itu kan syutingnya 2022 kalau nggak salah. Jadi sebenarnya 2023 ya, 2023 gitu. Jadi mungkin ada beberapa kendala untuk ngebangun lagi emosi dan juga ngebalikin lagi karakternya dan sebagainya gitu. Sebenarnya sedikit sulit untuk nge-recall-nya lagi karena kan secara karakter itu Alani nggak jauh berbeda dari Iblis dalam kandungan yang pertama gitu. Harus nge-recall-nya lagi dan kebetulan ada beberapa peran yang diganti gitu kan, salah satunya ibu. Tapi so happy karena ketemunya sama Bu Idi. Itu sangat membantu.
dan juga dibantu sama tim penyutradaraan Mas Jo dan teman-teman cast yang lain. Aku seneng banget karena Iblis dalam kandungan yang kedua itu memberikan kesan yang secara personal ke aku tuh deep banget sih. Oke, tepuk tangan buat Denira. Oke, terima kasih. Saya mau langsung biar semuanya kebagi semua. Adiat, ini yang paling kecil, yang paling lucu ya kan? Ya. Pertanyaannya adalah bakal mendapatkan Magicom ya? Oh bukan kuis, belum bukan kuis ya. Adiat, ya kalau di sini kamu mau menjadi adiknya dari Vito. ya dari Vito ya. Aku cuma bicara tentang pengalaman kamu deh, ya main film di IDK 2 ini seperti apa? Ke depan aja dia. Untuk bermain film di film Iblis dalam Kandungan 2 di episode ini itu pengalamannya seru banget ya, karena di sini aku dapat peran itu sangat seru, di mana banyak actionnya, itu aku suka banget, banyak lariannya, banyak Lari-larian. ada banyak juga kita syuting di luar dari area bangunan itu, dimana itu aku suka banget karena kalau di film-film yang biasa aku main itu di satu tempat, ini keluar-keluar yang dimana adventure, itu aku suka banget untuk adventure di film ini. Iya, tepuk tangan. Ya emang kalau seumur Agia teman lucu-lucunya. Iya. Jadi kalau ada yang baru-baru main HP, kalau main di ruangan doang ya mungkin dia akan bosan ya namanya anak, tapi adiknya udah dewasa ini sebenarnya. Terima kasih, senang lari-lari ya kan, apalagi pas terakhir kan hujan-hujanan. Iya kali ganti baju ya. Saya mau langsung ke Kak Widi. Ini Kak Widi, boleh tepuk tangan lo Kak Widi, luar biasa. Kak Widi sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Udah alhamdulillah sehat ya. Kemarin kan agak sedikit gak enak badan karena udah makin fit ya. Udah semangat. Makin semangat apalagi buat segala prima hari ini. Kalau ini izin, kalau bicara tentang IDK baik pertama kedua, kalau yang pertama kita sudah mengetahui pemeran di situ adalah bukan Kak Widi. Iya. Ya, otomatis Kak Widi akan melihat yang pertama sosok seorang atau pemeran karakter di situ. Ada yang membuat Kak Widi merasa kesulitan nggak dan akhirnya mau ngambil peran itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mohon maaf kalau penonton udah nonton Iblis dalam Kandungan yang Ya. pertama nggak sesuai harapan ya, yang di kedua ternyata orangnya beda gitu. Tapi saya percaya film itu jodoh-jodohan. Maksud saya perjalanannya, lalu nasib film itu gitu ya. Jadi kalau memang pemain yang pertama nggak bisa kesini ya sudah nasib saya. Kalau enggak saya nggak bisa ikutan IDK 2 di Deception. betul. Alhamdulillah saya syukuri peran ini saya dapatkan, bukan dikasih ya, tapi saya dapatkan. Kenapa? Karena ceritanya pas saya baca saya suka, banyak actionnya kayak Agian bilang, lalu saya langsung minta ketemu sama Mas Jo. Ini beneran nih akan dibikin kayak gini, gak ada perubahan mendadak gitu, dan beneran. Saya sekian kali ditawarin cerita, udah pasti jadi ibu nih. Jadi ibu aja sebenarnya jadi udah banyak banget ya jadi ibu, nggak apa-apa emang udah ibu. Cuman kenapa cerita ibu-ibu tuh harus ke jalurnya itu lagi gitu? Iya. Diceritakan kalau ibu tuh harus begini kondisinya seperti itu gitu. Betul. Dan di sini aku senang karena Amelia di sini seorang ibu yang ternyata dikasih plot ikut serta beraksi melawan gitu. Betul. Jadi ini yang membuat aku merasa aku juga mendapatkan peran ini loh, tidak hanya sekedar dikasih gitu. Jadi aku bilang ke Mas Jo, aku mau mudah-mudahan meskipun kita tahu produksi film itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang wow fantastis. Tapi buat aku kadang-kala itu nggak jadi masalah. Ketika aku udah percaya perannya seperti ini, aku mainkan sebaik-baiknya sesuai porsi aku gitu Pak. Betul. Jadi alhamdulillah aku senang ada di IDK 2. Tepuk tangan. Terima kasih. Barat lewatin apa nggak nih? Barat lewatin apa langsung ke barat? Langsung ke barat. Oh langsung. Barat, iya. Daripada gua disiram sama fans gua di sini, jangan. Iya. Sebentar, ini pengajian dari mana ya? Hah? Pengajian dari mana nih? Jilbabnya, oh Blogano. Oh pengajian Mama Dede kali ya. Iya. Jilbabnya sama lagi di Tanah Abang ya. Barat, ya ini Munggaran. Dalam karaktermu di situ, ya kamu mensupport Denira tuh ya di situ ya. Iya benar. Beda cerita bang. Mohon maaf bang ya. Ada yang begitu. Nah kalau yang kamu rasain ini kan jujur kita semua termasuk aku di 3 kali, tapi peranmu di situ boleh dibilang ya mensupport
ya Denira di sana sampai akhirnya mau ikut nimpur menjadi bagian ya cerita keluarganya gitu kan. Karakter di sini kan ini kan kamu juga baru ya di IDK ya? Iya, baru. Ya. Nah itu nanti aku akan summary-nya ke sutradaranya. Apa kamu akhirnya tertarik? Oh ini aku mau dong. Dan sulit gak sih yang akhirnya Pak Jo menerima dirimu menjadi salah satu pemeran di situ? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah datang berkesempatan ke sini untuk support karya yang udah kita buat dari hati ini. Terima kasih semuanya. Nah, boleh tepuk tangan. Nah, untuk pertanyaannya tadi, kalau aku dari pertanyaan ini ya, sulit atau enggaknya aja Iya, ya. oke. Sulit atau enggaknya Mas Jo menerima aku mungkin bisa dibilang sulit kali ya. Yes. Karena karakter Bara ini sepertinya Mas Jo tuh benar-benar sangat selektif. Oke. Dia nggak nyari yang benar-benar cuma ya udah ini bisa acting, ini main, ya udah ini budget segini gitu-gitu masuk, enggak. Tapi aku melakukan proses yang lumayan bertahap. Seperti contoh aku ada 3 kali casting ya Mas Jo, Wow. kurang lebih bolak-balik untuk casting adegan-adegan yang menurut sulit, yang seperti contoh adegan tembakan. Iya. Itu kan intensitasnya tinggi. Jadi Mas Jo sangat-sangat hati-hati untuk, menurut aku ya, Mas Jo sangat-sangat hati-hati memilih karakter yang karakter Bara ini yang aku perankan. Iya, perankan. Nah itu, untuk tantangannya tersendiri, aku sangat amat gimana ya, sangat challenging karena fun fact-nya ini salah satu film aku yang perannya lumayan berat buat aku karena ini kayak pertama kalinya aku dapat peran yang lumayan banyak bisa dieksplor. Sebelum-sebelumnya aku dapat karakter yang kecil, jadi aku sangat berterima kasih kepada Mas Jo udah mempercayakan karakter ini kepada aku sehingga aku bisa mengeksplor karakter ini menjadi ya seperti yang kalian lihat. Siap di calling berikutnya Bang Mas Jo katanya. Ya. Saya mau langsung ke Pak Karta. Pak no komen ya Om Jos, no komen ya. Sorak-sorak ini sorak-sorak cinta sebenarnya. Iya, sorak-sorak cinta. Iya, bukannya yang rusuh-rusuh udah sendiri. Dia rusuh-rusuh sudah sendiri. Om Jos, ya kan di sini karakternya menjadi pemimpin sekte ya. Kartawinata. Jadi di sekte ini ketua di sekte itu sendiri ya? Sebetulnya bisa dibilang jadi general manajernya. GM. Iya. Ketua sektenya ada Pak siapa? Mas Fuad Idris ya. Oke. Jadi Mana? GM ya. Lumayan lah jadi GM ya. Lumayan jadi GM ya, kan bentar lagi jadi store manager kan. Di perusahaan retail. Iya. Pertanyaannya apa? Baik, saya mau nanya. Oke, mau tanya. Om Jos, dari yang pertama, yang kedua, sebenarnya yang ditunjukkan dari pertama yang sampai akhir di kedua itu apa? Dari karakternya Om Jos sendiri? Yang jelas saya main dari IDK pertama. Iya. Ini sequel yang kedua. Yang jelas yang kedua ini lebih menguras energi saya lah ya dibanding yang pertama gitu. Dan alhamdulillah Mas Jo waktu itu sebenarnya saya hampir nggak jadi main ya. Oke, kenapa tuh? Tapi ya ada sesuatu lah. Oke, baiklah. Ya, yang jelas bukan sesuatu yang saya hubungannya nggak baik sama Mas Jo, nggak, karena saya lagi syuting judul lain waktu itu. Tapi akhirnya berjodoh. Iya. Ya berjodoh dan alhamdulillah lumayan berat lah yang kedua ini ya. Karena apa ya? Di sini mungkin untuk penonton IDK pertama rasa penasarannya bisa terjawab di IDK kedua ini. Siapa Kartawinata ini gitu ya. Jadi saya pesan jangan ngikutin sekte-sekte nggak jelas ya itu ya. Kalau mau kaya ya udah kaya dari awalnya ya. Ya kalau nasibnya miskin ya terima aja lah ya. Ya gitu ya. Jadi jangan mau mengorbankan sesuatu untuk memperkaya diri ataupun yang lain-lain, itu nggak baik. Ya, itu pesannya yang mau saya sampaikan di IDK ini. Iya. Begitu. Tapi kalau mau daftar saya masih buka. Sekte saya anggota baru masih mau ya. Ini di belakang anggotanya Om Jos. Ini anggota saya nih. Anggota. Ini mereka baru penataran nih, belum. Oh, Baru penataran belum diterima. Iya, mereka kuat berdiri nggak gitu. Ini masih probation ya? Iya. Masih probation ya? Ya, belum tentu diterima sih Belum. belakang ini belum. Belum ya? Masih magang. Masih magang. Oke. Jadi Jadi mau begini. sampai kalau dari pesan dari Om Jos itu ya, kalau pesan dari sisi positifnya, manusia
kalau mau sesuatu ya bener usahanya, Iya, jangan dong. lari-lari ke hal kayak gitu ya. Hal-hal yang nggak baik. Gitu. Ya. Baik, tapi kalau misalnya mau ngikut silakan didaftar ya. Baik, tepuk tangan buat Om Jos ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih udah mau hadir ya. Mohon maaf nih saya agak perlu jaga kesehatan ya semuanya ya. Sebentar lagi mau bulan Ramadan soalnya. Iya. Ya, oke, makasih. Iya, kurang baik gimana tuh Om Jos ya? Di situ karakternya jadi sekte, di sini jadi ustad loh. Keren. Makasih Om Jos. Lanjut ke siapa? Sebentar. Ada yang mau lampiaskan? Iya, silakan. Madayu di sini tadi. Kalau mau kesel silakan, jelas mau ke sendal. Mana buka sendal kali ini nih? Ayo. Kalau ketahuan mau buka sendal, buka sepatu, belum. Nah, tapi kalau misalnya Budayu lagi senyum kan beda, manis kan? Manis. 50.000. Biasa. Ada gimmick lah, lumayan lah buat teman bensin ya kan. Budayu, izin. Karakter yang Budayu tampilkan di sini pasti semua orang udah merasakan bahwa antagonis pasti. Setiap frame masuk gak ngagetin, tiba-tiba nongol. Denira mau kamar mandi, tunggu dulu. Ya kan, langsung ya kan. Yang mau, kalau tadi Om Jus sudah disampaikan, sebenarnya karakter yang Budayu bawain itu, ya kalau bicara aslinya kan pasti tidak. Pasti ya berbeda lah ya, Budayu kan orangnya baik. Mama kos di Depok, Bogor. Budayu, izin saya ingin bertanya, karakter yang disampaikan dimainkan sama Budayu itu ya sebenarnya apa sih yang mau disampaikan buat, kalau misalkan bekerja sebagai suster kan, ya realnya pasti benar-benar di rumah sakit tidak ada suster yang seperti Budayu, betul nggak sih? Ya. Ada. Apa nggak ada ya? Nggak ada, banyak semua mau dipecat ya kan. Budayu mau disampaikan dari film ini yang dimainkan sama Budayu, apa sih mau disampaikan buat penonton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngomong lembut di sini beda, lembut, dilembut-lembutin. Iya, dilembut-lembutin. Tuh, lihat mulai ya. Muka asem, ayo Budayu. Terima kasih teman-teman media, saya juga orang media. Terima kasih teman-teman media sudah hadir semuanya. Ini juga Cari teman tuh. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir, meluangkan waktunya. Saya mohon sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya mohon sekali teman-teman semua, baik media maupun yang teman-teman non media, di promo ya. Siap. Suntik aku dong. Terima kasih. Yang bikin video promo. Menjawab pertanyaan beliau tadi, apa yang ingin disampaikan Suster Miranda Iya. melalui film ini? Yes, betul. Jangan gampang percaya dengan orang, apalagi yang baru kita kenal. Apalagi kita tahu ya, sebenarnya film ini cukup relate dengan kejadian-kejadian yang banyak sekali terjadi di negara kita akhir-akhir ini. Mohon maaf, kriminalitasnya luar biasa sekarang, ya kan? Jadi mungkin film ini membawa pesan bahwa jangan gampang percaya dengan orang, apalagi yang baru kita kenal. Terima kasih. Semoga film ini menjadi sesuatu yang memberi dampak yang sangat positif walaupun horor. Ya, ambil baiknya, buang buruknya, sampaikan yang terbaik buat teman-teman semua dan semuanya nonton tanggal 27. Yeay. Terima kasih Bumi. Ya inilah pahlawan sebenarnya di film itu. Karena kalau nggak ada beliau, Pak Karta masih hidup, masih merekrut orang semua. Inilah. Oh, ada lagi ketiga, hidup lagi. Ternyata Pak Karta punya ilmu lawarontek. Wah, aduh. Ilmu lawaronteknya nggak mempan mas saya. Iya, udah ditembak. Bu, izin. Karena kalau dari karakter ibu di situ ya pendukung ataupun pensupport di film itu yang boleh dibilang alur cerita kayak mereka ini pernah ditambahkan di daerah dia untuk minta tolong sama ibu tiba-tiba itu. Nah, tapi sebenarnya kita pengen tahu juga kalau yang pertama ibu main nggak sih Bu? Iya ya. Nah, kalau misalnya itu
kalau tadi Bu Dayu menyampaikan apa yang ingin disampaikan, kalau dari Bu Fitri sendiri ya kan, apa juga yang mau disampaikan? Karena kan kalau misalnya kita lihat Ibu di situ pertama diam, tidak memberikan apa-apa informasi terkait apapun itu, terkait kondisi yang ada di situ. Tapi tiba-tiba Ibu hadir sebagai penolong di situ atau juga memberitahukan informasi itu. Sebenarnya apa juga yang disampaikan kalau buat kita secara umumnya, Bu? Jadi hati-hati sama orang yang diam. Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini ya. Kalian suka kan sama saya? Karena saya superhero. Yang awalnya kalian mengira saya pengikut sebelah saya ini. Ya kan? Jadi saya nggak dimaki-makikan kayak Bu Dayu. Sama Bu Dayu. Iya. Itu jadi saya di sini sebagai tokoh yang warga setempat yang dekat dengan rumah sakit, yang tahu semua apa yang terjadi di rumah sakit. Cuma memang tadi jangan main-main sama orang yang diam. Dia diam tapi berpikir, dan pada akhirnya ya tahulah bahwa ini dia keroknya kan. Jadi akhirnya ya sudah, saya tembaklah dia. Cuma kalau boleh ngasih tahu ketika syuting ya Mas Jo ya, aduh itu senjata berat banget. Udah adegannya mundur, nangis di tengah-tengah hujan. Itu Mbak Widi juga ini kasihan banget ya waktu itu sama aku. Ini seminggu loh nggak hilang pegelnya. Sumpah, iya. Cuma ya apapun itu kita sebagai pemain harus terima arahan sutradara. Mau sesusah apapun, dan tugas kita, kewajiban kita sebagai pemain untuk menghadirkan karakter itu dengan baik dan benar. Jadi saya berusaha untuk itu. Dan juga sama, terima kasih, sama kayak yang lain, bantu promo ya. Yes, siap. Tembak lagi. Tembak lagi. Tembak lagi. Jangan takut kalau ada apa-apa panggil Bi Mumun ya. Bi Mumun. Terima kasih untuk Tepuk kehadirannya. tangan, baik. Kesebulan. Jangan langsung bayangin apa yang mesti kita omongin. Jangan langsung teriak di sini. Ya, silakan kalian teriak di rumah masing-masing. Ya, Gusti Gina, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aku hanya dapat kisi-kisi tentang beliau ya, terkait dialog yang itu. Ya, terkait dialog itu ya, aku dapat kisi-kisinya beliau ya, untuk mau mengucapkan dia tersebut 3 hari 3 malam ngobrol sama Ibu Dayu. Panas dingin. Aduh Ibu, aku tuh nggak tahu apa itu. Aku harus ngomongin apa sih? Jadi semuanya edukasinya dari Ibu Dayu. Ya, jadi kalau sampai ibaratnya Gusti Gina menjiwai itu semua, nih dia Ibu Dayu. Gina, ya. Satu cerita nyata kita di balik layar semua ini, dia itu ngapalin itu setiap malam. Padahal cuma pendek loh. Tiap malam. Gue saksi. Ayo. Ya pasti nggak tega lah mau ngomongnya ya. Apakah diucapkan? Coba ulang. Betul. Terlalu vulgar Mas Jo. Dan itu katanya juga ya, kisi-kisinya itu dialog atau skrip itu ya, semuanya itu tidak ada yang tahu Mas Jo bikin itu. Benar. Dadakan. Dan akhirnya itu yang bikin shock terapinya Gina itu. Ya, harus nginget, aduh sampai dia habis kelar itu kan sampai rumah, astaga, udah mikir panjang lebar. Gina izin tanya, apa yang akhirnya kamu mau tuh nerima karakter itu yang ya saya aku yakin kamu mah polos banget itu ya, yakin gitu kan, tiba-tiba dapat skrip kayak gitu ya pasti totalitas perlu gitu kan. Tapi akhirnya dari awal pun juga apa yang bikin kamu akhirnya mau tertarik, oke, Mas Jo aku terima, kalau serencana aku tahu kamu dari sekarang kalau di IDK ini akhirnya kamu mau ambil itu peran gitu, apa yang bikin kamu mau ambil peran itu? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore semuanya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini dan terima kasih dukungannya. Terkait pertanyaan kakak, kenapa mau waktu dikasih skrip ya, menarik.
si Suster Lila ini pertama tuh sangat menarik dalam profesi. Oke. Karena kan suster. Betul. Saya merasa kayak ini ada ruang buat saya eksplor untuk terkait profesi suster. Oke. Terus yang kedua juga karakter Suster Lila kalau dibanding Suster Miranda, kalau Miranda kan dari awal kayak gitu ya. Kalau Suster Lila tuh harus halus, ramah gitu kayak. Tapi di akhir ternyata sama aja ya, sama aja. Endingnya gitu. rusak gitu. Ada twist gitu untuk karakter Suster Lila. Ini juga kayak mungkin pesannya sih untuk karakter kayak gini tuh kita nggak gampang percaya sama orang kayak kalian terlalu baik gitu kan. Too good to be true gitu kan untuk karakter Suster Lila itu dari awal. Terus yang ketiga, itu bener sih saya mau bahas soal dialog tadi ya. Iya, oke. Jadi waktu itu di skrip tidak ada ya teman-teman ya, tidak ada itu dialognya. Tiba-tiba waktu di lapangan Mas Jo, Gin kita ngobrol bentar gitu. Saya mau ini. Jujur saya tidak pernah mengatakan itu sebelumnya. Terus kira kan satu roommate nih, roommate saya Mbak Dayu sama Munggaran kita kan. Saya jadi tiap waktu tuh ngucapin gitu. Mbak Dayu juga udah kayak ya udah lagi kita diucapin aja. Iya cuman biar lebih menjiwai gitu. Terima kasih Mbak Dayu. Terima kasih tutornya. Ya tutorial begitu udah. Coba itu. Silakan dong private budaya ya. Open private ya. Kalau jajan dia setiap malam, udah bagus belum gue ngomong? Udah bagus belum? Udah meyakinkan belum sebagai cewek tit gitu. Karena kan pasti di luar dari apa namanya kepolosan kamu lah ya gitu kan. Ya, emang kelihatan polos Ya, nggak paham juga ya kita ya kan ternyata gitu kan. Selamat pagi, selamat datang di rumah sakit ini kan ending ya. Terima kasih buat tepuk tangan buat Bismillah. Terakhir Alvaro. Ya, terima kasih. Lu di situ ngapain ya tadi ya? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alvaro Axela, saya memerankan sebagai Ali. Terima kasih kalian udah pada hadir di sini. Buat kalian yang tadi lihat saya ngomong apa, nah itu saya. Kebetulan saya asli dari Purwokerto, jadi waktu itu Mas Jo ngasih saya skrip ini ada ngomong apa, terus ngasih saya, oh ya kamu kan orang apa, jadi biar kamu aja lah gitu. Jadi saya ambil. Oh, ya pas masuk. Ada yang orang apa di sini? Ada. Oh, semuanya. Ngomong coba ngomong apa dikit aja. Ngomong. Priwe kabarnya? Apik. Alhamdulillah. Oh ini yang tadi ngomong apa ya? Yang mau ngubur justru besok aja. Betul. Iya ngomong besok aja sudah dapat bini. Tempat ngomong. Iya temen gue. Tapi seseru apa sih ataupun sesenang apa sih lu masuk dalam kategori pemeran di IDK? Jadi pas saya tektokan itu kan yang satunya kan si Bebek itu pakai bahasa Betawi. Iya, lah kita itu mah kita banget itu. Nah saya pakai bahasa ngapak, jadi pas syuting banyak ketawanya sih. Iya. Ada perubahan bahasa dan teman-teman yang lain banyak yang minta gimana sih cara ngomong apa? Ngajarin dong, lucu banget bahasanya gitu. Oh iya. Apalagi bahasa kita ya Betawi ya. Apa bisa ya? Lah iya kok. Ya. Makasih tepuk tangan buat Alvaro. Terima kasih semuanya. Saya mau samarin tepuk tangan buat saudara kita dong. Maju. Boleh. Mas Jo, izin tanya. Yang pertama, teman-teman juga pasti penasaran kan sebenarnya lokasi syuting itu di mana? Sebentar. Aku mau nunjukin dulu. Boleh foto loh di belakang saya. Keren. Boleh foto dulu. Ini dilukis pakai tangan ya. Wih. Widih, Ada berapa Mas? keren. Enggak ada. Oh, cuma dia doang. Limited edition. Oh iya, baiklah. Jadi ini dilukis pakai tangan selama hampir sebulan. Wih. Oh. Dan pertama kali dipakai di sini. Yes, betul. Wih, keren banget. Lanjut ke pertanyaan Mas Jo. Teman-teman penasaran juga nih, ini lokasi yang dibuat atau juga dimainkan untuk game IDK itu di mana dan tempat yang seperti apa sih bisa seperti itu? Oh, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dulu buat rekan-rekan media dan teman-teman yang sudah nonton di Presscon ini. Ya. Menjawab pertanyaan ya. Jadi tempatnya itu sebenarnya adalah asrama perhutanan kalau salah. Asrama perhutanan itu lama tidak dipakai. Kalau salah itu udah bertahun-tahun ya, sejak COVID ya. Sejak COVID itu nggak dipakai lagi, terus dia kayak sedikit terbengkalai. Itu 3 lantai. Lantai atas itu udah hancur bin ajaib ya, nggak bisa dipakai lagi. Kita juga
takut naik ke atas karena lantai 3. Lantai 2 itu dipakai buat tidurku dan para pemain. Lantai 2-nya. Tapi lantai 2 itu layak pakai karena memang ada AC-nya, ada ininya, cuma memang udah lama nggak dipakai aja, kita bersih, ya dibersihin tim lah ya gitu ya. Lantai bawahnya itu adalah jadi set rumah sakit. Jadi kita semua yang ada di DK itulah nge-set, bikin rumah sakit. Karena tidak ada rumah sakit yang mau kalau baca skripnya. Seperti itu ya Mas ya. Akhirnya dipilih tempat tersebut ya, dan akhirnya di set up sedemikian rupa. Iya, itu kita bikin. Semua peralatan dan sebagainya itu kita sewa dan sebagainya. Pokoknya set up selayaknya rumah sakit. Oke. Yang kedua, Mas Jo, kalau kita mengetahui bersama bahwa memang ide yang pertama, mohon maaf, bukan digarap sama Mas Jo ya. Nah, ini otomatis kan ketika Mas Jo mau ambil ini cerita atau juga mau menggarap film ini gitu kan, ada nggak sih kesulitan ataupun juga yang akhirnya Mas Jo, oke, apa menjadi challenge juga buat Mas Jo untuk oke, gue garap di film. Seperti apa kalau dari Mas Jo sendiri? Oke, dari sebenarnya ide K1 itu ide 11 dalam kandungan kan sebenarnya ide saya juga. Tapi saya kasih ke Pak Asap sebagai penulis gitu. Akhirnya dari ide K pertama itu sebenarnya kita tadinya yang saya pikirkan itu adalah ide K2 ini untuk yang ditayangkan pertama kali. Karena bicara tentang kelahiran rumah sakit kan, ya berarti kan. Tapi karena berhubung pada saat itu DHF itu tidak pernah box office, jadi duitnya nggak ada. Salah. Saya jujur aja, pada saat itu duitnya nggak ada. Akhirnya kita pikirkan gimana caranya kalau rumah sakit kayaknya nggak mungkin deh, karena mahal kan. Iya. Rumah sakit mahal, setting dan sebagainya gitu. Oke, kita pikirkan lagi, otak lagi, mikir lagi ceritanya. Makanya kita bikin satu tempat rumah untuk IDK 1. IDK 1 itu lokasinya cuma satu. Hanya satu tempat? Ya, di rumah itu aja. Oke. Kok bukan di situ juga, ini di sini ke depan, belakang, cuma satu tempat. Dengan syuting cuma kalau nggak salah 11 hari. 11 hari? Iya. Untuk satu film ini IDK 1 cuma 11 hari? Iya. Oke. Tapi kita memang bikinnya, saya akuin banyak kekurangan di IDK 1. Ya. Bicara tentang budget, bicara tentang mungkin PH kami juga bukan yang PH box office ya. Maksudnya bukan kita membuat film memang setahun ada satu, tapi dari 2015 DHF berdiri kita tidak pernah untung sampai dengan 2022. Oke. Sampai dengan 2015 sampai dengan 2002 PH DHF gak pernah untung. Semuanya angka penontonnya mungkin secara komersial ya tidak bagus, tapi catatan akhir kuliah debut kita, saya penulisan itu masuk FPI 2015 gitu. Akhirnya maksudnya saya akuin bahwa mungkin IDK 1 itu banyak banget review teman-teman yang kurang ya, filmnya kurang bagus ya gitu loh. Terus banyak yang bilang kayaknya ya gitulah, banyak lagi review, mungkin negatifnya banyak banget. Saya udah ngecek kok. Ada yang komentar tentang film itu, saya baca, tenang. Oke. Itu jadi masukan kami, jadi evaluasi juga buat DHF. Apalagi DHF ini PH-nya masih pengen berkembang kan, gitu loh. Nah, ketika IDK 1 ternyata beruntung dan lumayan untung, dapat 500.000 penonton kan. Bapak ralat ya Pak Niki, itu 500.000 penonton. Pada after COVID, kami sebenarnya tidak menyangka ya Din, tidak menyangka. Jajaran kes juga tidak menyangka bahwa diterima masyarakat ya. Itu pertama kali saya kerjasama sama Ahdian tuh bawa keberuntungan buat saya. Iya, belum pertama kali loh. Sama Pak Kaita juga. Sebenarnya itu saya bilang nggak ini gitu. Sampai akhirnya saya pingin membagikan sesuatu yang lebih. Maksudnya di IDK 2 ini saya tidak bilang bahwa Mas Ade dan Mas Tia tidak bagus di IDK 1, tidak ada ya. Tapi ini bicara tentang budget, bicara tentang uang gitu loh, uang untuk ini. Maka tempat pun, skenario pun disesuaikan ya. Akhirnya di IDK 2 lihat review yang sangat minim itu, aku menggodok lagi cerita sama Pak Asap ya. Kita harus ke rumah sakit Mas, kita harus ke rumah sakit. Kayaknya bagus nih kalau penjualan organ tubuh, bla 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 gitu ya kan ya. Tapi kita tidak mau jadi horor generik, horor yang cuma ternyata ceritanya nggak ada. Teman-teman tadi nonton bisa memahamin kan ceritanya?
Ya, dimahami. Takutnya kan, takutnya ya saya doang yang memahami, ternyata kalian enggak gitu kan. Nah, disitulah saya berusaha untuk menjawab ke teman-teman kalau DHF kalau dikasih kesempatan, Bapak produser dikasih modal, kita bisa kok membuat yang berkualitas, bisa kok membuat yang lebih longgar dengan waktu yang sangat ini gitu. Dan itulah maksudnya di IDK 2 itu jawaban bahwa kita meningkatkan upgrade dari kualitas, dari acting, dari lokasi, dari kamera semua, sampai dengan persiapan-persiapannya semua. Wow, kita tepuk tangan dulu dong. Oke, satu pertanyaan terakhir buat Mas Jo. Yang dari kemarin kita dari mulai aku ketemu sama Mas Jo di press con, nobar, meet and greet, tidak aku tanya sama beliau. Memang sengaja aku simpan hari ini. Pertanyaan pamungkas buat Mas Jo. Target film IDK 2 buat tanggal 27 berapa buat Pak Jo? Ada dua ya target saya di sini. Satu adalah target saya secara pribadi. Secara pribadi itu kan ini adalah film kedua saya menyutradarai. Tentunya banyak kekurangan, banyak banget saya yakin. Apalagi teman-teman yang udah senior yang banyak ngedirect film ya. Dan ini adalah film kedua saya. Tentunya saya belajar di sini untuk mengupgrade dari Saranjana. Saranjana saya beruntung debut langsung dapat 1,2 juta. Wih, itu dari saya. Itu secara pribadi saya ingin menunjukkan bahwa, maksudnya ingin menunjukkan bahwa saya belajar. Posisi saya itu belajar bahwa saya itu tidak sekolah film ya teman-teman. Saya tidak pernah menjajakan sekolah film di luar atau saya berlaku otodidak. Saya karena suka menulis, jadi saya lebih pakem terhadap penceritaan, dialog dan sebagainya. Tapi kalau teknik kamera dan teman-teman atau mereka yang keren banget secara DOP atau secara itu mungkin jauh dari karya saya. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah karya saya harapkan adalah menyentuh hati kalian seperti pihak kami dari Hati Film. Wih, apapun dan berapapun nanti hasilnya. Ya, hasilnya itu secara pribadi itu pengakuan bahwa saya ada peningkatan secara sutradara. Kalau secara PH, ya tentunya kita berharap ini lebih baik dari IDK 1, disambut masyarakat dan kita bisa bikin film lagi yang lebih bagus lagi untuk PH. Baik, terima kasih tepuk tangan buat Mas Jo. Saya mau sebelum Mas Jo boleh Mas Victor komentar dari Mas Victor sendiri sebagai produser untuk film IDK 2. Film IDK 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Victor Gatot Pramusinto dan sebenarnya saya mengucapkan terima kasih untuk sudah dipercaya untuk memproduksi film ini walaupun tantangannya cukup berat. Karena ini kan film sequel ya, film sequel pasti tantangannya jauh lebih berat untuk kita buat yang lebih bagus dari yang pertama. Komentar tentang film ini sebetulnya perjuangannya cukup sulit, mulai dari development cerita menghabiskan waktu sekitar 8 bulan ya Mas Jo. Setelah kalau kata Bernadia itu beribu debat panjang lah intinya untuk menentukan skrip yang bagus yang bisa diterima masyarakat, karena basically ya Mas Jo juga penulis kan, jadi emang selalu detail dalam hal tulisan. Dan happy untuk mengerjakan film ini karena film ini kerjasama yang sangat solid sekali dari tim cast sama tim kru juga benar-benar mereka bisa bekerja sama dengan baik, dengan solid sampai akhirnya film ini selesai diproduksi. Dan harapannya ke depan ya semoga film ini bisa diterima masyarakat, bisa memberikan hiburan tersendiri buat masyarakat ya. Ini itu aja. Baik. Satu lagi satu kata buat IDK 2 Deception. Satu kata buat IDK 2 adalah seru. Tepuk tangan dulu. Oke, sekali lagi saya minta tepuk tangan semuanya berdiri karena kita akan langsung nanti sesi foto. Saya minta juga teman-teman semua dari depan semua pemeran, produser segala macam